Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, ada sebuah jalan yang selalu sepi pada malam hari. Jalan itu dikenal sebagai jalan sudut mati, karena jalannya berbelok tajam di antara sawah dan kebun bambu. Orang-orang desa sering memperingatkan anak-anak muda agar tidak lewat sana sendirian setelah maghrib. Alasannya sederhana. Ada seorang nanak yang menunggu di sudut jalan itu. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Sebagian bilang itu arwah nanak yang dulu mati ditabrak motor di tikungan itu. Tubuhnya terpental ke sawah dan ditemukan keesokan paginya dalam keadaan mengenaskan. Ada juga yang percaya itu adalah sosok makhluk gaib yang menjelma sebagai nenek renta untuk menakut-nakuti orang. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang melihat nenek itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Malam itu, Raka, seorang mahasiswa yang baru pulang dari rumah temannya, memutuskan untuk mengambil jalan pintas lewat jalan sudut mati. Walau sudah sering mendengar cerita-cerita menyeramkan, ia menertawakannya. Ah, cuma mitos kampung. Nenek-nenek dari mana malam-malam nongkrong di jalan, gumamnya sambil mengendarai motornya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara serangga di sawah tiba-tiba hilang. Yang terdengar hanya suara mesin motornya dan desir angin. Raka mulai merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Saat motornya berbelok di tikungan tajam, lampu depannya menyorot sesuatu. Seorang nenek berdiri di sudut jalan. Rambutnya putih kusut, wajahnya keriput, tubuhnya membungkuk dengan tongkat kayu. Ia mengenakan kebaya lusuh yang kotor seperti tanah. Tapi yang paling menyeramkan adalah nenek itu tersenyum lebar sekali. Senyuman yang tidak wajar bagi wajah setua itu. Raka terkejut. Refleks ia menginjak rem. Motornya berhenti hanya beberapa meter dari nenek itu. "Nek, sendirian di sini?" tanya Raka dengan suara gemetar. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk perlahan, lalu menengok ke arah Raka dengan gerakan kaku. Senyumnya makin lebar, memperlihatkan gigi hitam dan tanggal. Lalu ia berkata dengan suara serak, "Nak, bisa antarkan nenek pulang?" Raka panik. Bagian dalam dirinya ingin segera tancap gas, tapi ada rasa aneh yang membuat tubuhnya kaku. Tangannya gemetar di stang motor. "Nak, rumah nenek di mana?" tanya Raka mencoba bersikap sopan. Nenek itu menunjuk lurus ke sawah yang gelap gulita. Tidak ada rumah, tidak ada jalan, hanya kegelapan. "Di sana," jawabnya pelan. Raka mulai merinding. "Naik, di sana kan gak ada rumah." Nenek itu kemudian melangkah mendekat. Bunyi tongkatnya tok, tok, tok di atas aspal terdengar sangat jelas di malam yang hening itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat menekan dada Raka. Sampai akhirnya, Raka sadar bayangan nenek itu tidak terlihat di bawah cahaya lampu motor. Tanpa pikir panjang, Raka memutar gas sekuat tenaga. Motornya melesat kencang menembus tikungan. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Namun di tengah suara mesin motornya yang meraung, ia mendengar sesuatu. Suara tawa serak seorang nenek tepat di telinganya. Hehehe. Raka spontan menoleh sekilas dan hampir membuat motornya oleng. Di kaca spion, ia melihat bayangan nenek itu duduk di jok belakang motornya sambil menatapnya dengan senyum lebar. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang. Rambut putihnya terurai menutupi sebagian wajah. Raka berteriak ketakutan. Ia menambah kecepatan, berharap bisa segera keluar dari jalan itu.
Tapi seberapa cepat pun ia melaju, tawa nenek itu terus terdengar di telinganya. Semakin keras, semakin menusuk. Keesokan paginya, warga desa menemukan Raka tergeletak di pinggir jalan dekat tikungan itu. Motornya hancur menabrak pohon bambu. Raka masih hidup, tapi tidak seperti sebelumnya. Ia tidak pernah lagi berbicara normal. Setiap kali ditanya apa yang terjadi malam itu, ia hanya menunduk, tersenyum lebar, lalu tertawa kecil seperti suara nenek di sudut jalan itu. Sejak saat itu, legenda nenek di sudut jalan semakin menakutkan. Orang-orang percaya, siapapun yang berhenti di tikungan itu saat melihat sang nenek akan membawa pulang tawa yang tak pernah hilang. Sejak kecelakaan itu, Raka tidak pernah kembali normal. Warga sering melihatnya duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalanan dengan senyum yang sama seperti nenek di tikungan itu. Kadang, malam-malam terdengar tawanya, pelan lalu makin keras, hingga membuat tetangga merinding. Ibunya pernah bercerita, setiap malam tepat pukul 12, Raka sering keluar sendiri. Ia berjalan pelan menuju jalan sudut mati, tanpa alas kaki, hanya mengenakan kaos lusuh. Saat ibunya mencoba menghentikan, Raka hanya menoleh dengan senyum lebar dan berkata, "Nenek menunggu, aku harus jemput dia." Setelah itu, tubuhnya kaku seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, dan ia melangkah dengan paksa menuju tikungan itu. Tidak hanya Raka, beberapa pemuda yang mencoba lewat jalan sudut mati setelah maghrib pun mulai mengalami gangguan. Ada yang mengaku melihat seorang nenek berjalan di tengah jalan, lalu tiba-tiba menghilang ketika didekati. Ada yang merasa motornya tiba-tiba berat, seolah ada orang duduk di belakang. Bahkan seorang bapak pernah hampir celaka ketika mendengar suara nenek memanggil, "Nak, jangan tinggalkan nenek sendirian." Sampai sekarang, tidak ada yang berani berhenti kalau melihat sosok itu. Semua orang memilih menambah kecepatan, walau jalannya berbahaya. 3 bulan setelah kejadian Raka, sekelompok pemuda desa berniat membuktikan apakah cerita itu nyata atau tidak. Mereka membawa kamera, perekam suara, bahkan doa-doa untuk perlindungan. Tepat jam 11 malam, mereka tiba di tikungan itu. Udara di sekitar terasa jauh lebih dingin. Angin bertiup kencang dari arah kebun bambu, membuat suara gemerisik seperti bisikan. Salah satu dari mereka, Andi, menyalakan kamera. "Kalau ada nenek itu beneran, kita rekam buat bukti," katanya dengan percaya diri. Tiba-tiba, lampu kamera mereka berkedip lalu mati. Senter yang mereka bawa ikut meredup. Dari kegelapan, muncul suara tok, tok, tok. Seperti tongkat mengetuk aspal. Mereka semua terdiam dari tikungan. Muncullah sosok nenek itu, rambut putih panjang, kebaya lusuh, senyum mengerikan. Tapi kali ini, nenek itu tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri sosok-sosok lain. Bayangan hitam menyerupai orang-orang rantah. Wajahnya kabur, tubuhnya bungkuk, jumlahnya banyak, seolah bergerombol mengikuti nenek itu. Salah satu pemuda menjerit, langsung lari sekuat tenaga. Yang lain mencoba merekam, tapi kameranya jatuh. Suara terakhir yang terekam hanyalah bisikan pelan, "Giliran kalian menjemput nenek." Keesokan harinya, warga hanya menemukan kamera rusak di tepi sawah. Tidak ada satupun pemuda itu yang kembali. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Orang-orang desa percaya, nenek itu bukan sekadar arwah penasaran. Ia adalah penjaga jalan. Sosok yang haus menjerat orang-orang yang berani mengganggu atau menantangnya. Dan Raka, ia kini benar-benar hilang. Suatu malam, ia keluar rumah lagi dengan wajah tersenyum.
berjalan ke arah tikungan itu, dan tidak pernah kembali. Sejak itu, siapapun yang melintasi jalan sudut mati selalu menunduk, tidak berani menoleh, apalagi berhenti, karena mereka tahu, di sudut jalan itu, nenek itu masih menunggu. Malam itu, setelah hilangnya Raka dan pemuda desa yang mencoba membuktikan keberanian mereka, jalan sudut mati benar-benar menjadi tempat terlarang. Warga sepakat tidak ada yang lewat setelah maghrib, tapi desas-desus tentang nenek itu justru semakin berkembang. Suatu malam, seorang pengendara ojek online dari kota bernama Bayu menerima pesanan yang aneh. Penjemputan di dekat jalan sudut mati, pukul 10 malam. Biasanya, tidak ada yang memesan ojek dari arah sana. Tapi karena ia butuh uang tambahan, Bayu nekat menerima. Saat sampai di tikungan itu, ia menyalakan senter ponselnya. Dari kejauhan, terlihat seorang perempuan tua berdiri di tepi jalan. Rambutnya putih, pakaiannya lusuh. Ah, ini pasti ibu-ibu yang pesan, pikir Bayu. Ia menghampiri, lalu bertanya, "Ibu pesan ojek ya?" Perempuan tua itu menoleh perlahan, senyumnya lebar. Matanya kosong, tanpa berkata apa-apa. Ia naik ke motor Bayu dan duduk di belakang. Bayu mulai merinding, tapi mencoba tetap sopan. "Ibu, mau kemana ya?" tanyanya. Perempuan itu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Antar nenek pulang. Pulang ke rumah nenek." Bayu melirik spion, tidak ada bayangan. Hanya jok belakang yang kosong, tapi ia bisa merasakan jelas ada beban berat yang menekan motornya. Keesokan harinya, warga menemukan motornya tergeletak di sawah. Tanpa Bayu, yang tersisa hanyalah helm, penuh goresan seperti dicakar kuku panjang. Seorang dukun tua dari desa sebelah akhirnya dipanggil. Ia mengaku tahu tentang nenek itu. Menurutnya, puluhan tahun lalu, memang ada seorang nenek yang tinggal di dekat tikungan itu. Nenek itu hidup miskin, sakit-sakitan, dan sering meminta tolong pada warga. Tapi tidak ada yang peduli, bahkan sering diejek dan diusir karena dianggap mengganggu. Suatu malam, ia mencoba menyeberang jalan untuk meminta makanan. Sebuah truk menabraknya di tikungan itu. Tubuhnya hancur dan tak ada yang berani menolong. Nenek itu mati sendirian dengan rasa marah dan dendam yang menumpuk. Arwahnya kemudian gentayangan menunggu di sudut jalan, mencari anak-anak yang mau menemaninya pulang. Siapapun yang menoleh, siapapun yang berhenti, akan dia bawa bersamanya, kata dukun itu. Meski dukun itu sudah memperingatkan, masih ada orang-orang luar desa yang tidak percaya. Jalan itu jadi semacam urban legend. Banyak anak muda datang hanya untuk uji nyali, merekam dengan kamera ponsel, atau sekadar ingin viral. Tapi tidak ada satupun rekaman yang berhasil diunggah. Setiap ponsel yang merekam di tikungan itu, entah rusak, hilang sinyal, atau videonya berubah menjadi gelap dengan suara tawa nenek. Beberapa kali, warga menemukan ponsel tergeletak di jalan. Isinya hanya video pendek, jalan kosong, diikuti suara tongkat tok, tok, tok. Lalu terdengar bisikan, "Nenek di sini." Dan setelah itu, pemilik ponsel tidak pernah kembali. Hingga kini, jalan sudut mati masih menjadi rute yang dihindari setelah matahari terbenam. Bahkan kendaraan besar pun lebih memilih memutar jauh daripada melewati tikungan itu. Warga yang lewat pagi hari kadang masih menemukan jejak kaki kecil dan basah, seperti bekas langkah seorang nenek renta, padahal jalan itu kering. Dan setiap kali ada orang baru datang ke desa, selalu ada suara bisikan di telinga warga lama. "Malam ini, ada yang baru. Nenek akan menunggu di sudut jalan."
Suatu malam, seorang wartawan muda bernama Laras datang ke desa itu. Ia mendengar cerita tentang nenek di sudut jalan dan berniat membuat liputan khusus untuk majalah misteri. Tidak seperti pemuda-pemuda lain yang datang untuk uji nyali. Laras membawa kamera profesional, alat perekam suara, dan doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Warga sudah memperingatkan, kalau kau menoleh, jangan sekali-sekali berhenti. Jangan hiraukan suaranya. Jangan balas panggilannya. Tapi Laras, dengan keberaniannya, tetap melangkah. Jam menunjukkan jam 11:45 malam. Laras tiba di tikungan itu. Angin bertiup kencang. Suara bambu beradu seperti jeritan. Ia menyalakan kamera, lalu menunggu. Tak lama, suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Dari balik kegelapan, nenek itu muncul. Rambutnya kusut, kebayanya kotor. Wajahnya penuh keriput dengan senyum lebar yang tidak wajar. Nah, suaranya serak. Antar nenek pulang. Ya, Laras gemetar. Tapi ia menguatkan diri. Ia ingin membuktikan atau paling tidak merekam bukti. Rumah nenek di mana? Tanyanya dengan suara bergetar. Nenek itu menunjuk ke arah sawah gelap, sama seperti cerita orang-orang. Entah mengapa, Laras merasa tubuhnya bergerak sendiri. Ia menyalakan motornya dan tanpa sadar mengizinkan nenek itu naik di belakangnya. Motornya melaju masuk ke jalan setapak yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jalannya panjang, berliku, diapit pepohonan tua dan kabut tebal. Suara tawa nenek terdengar semakin jelas di telinganya. Hehehe, terima kasih, nak. Akhirnya ada yang mau antar nenek pulang. Setiap kali Laras menoleh ke spion, ia melihat nenek itu duduk semakin dekat. Wajahnya makin menempel, matanya kosong, dan senyumnya makin lebar. Seolah bisa menelan seluruh wajahnya. Akhirnya motor itu berhenti sendiri di depan sebuah rumah tua reyot. Dikelilingi pohon bambu, pintu rumah terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit. Dari dalam, tampak banyak sosok renta lain. Wajahnya kabur, tubuhnya bungkuk. Mereka berdiri berjajar seperti menunggu kedatangan Laras. Nenek itu turun, menoleh kepada Laras, lalu berbisik, "Sekarang kau bagian dari keluarga nenek." Dalam sekejap, sosok-sosok renta itu maju mendekat. Laras berteriak histeris, tapi suaranya tertelan angin. Kamera yang ia bawa terjatuh, merekam hanya cahaya redup dan suara tawa nenek yang menggema panjang. Keesokan harinya, warga menemukan motor Laras terparkir di tikungan jalan sudut mati. Mesin masih hangat, tapi Laras tidak ada. Satu-satunya yang tersisa adalah kamera. Saat warga memutarnya, mereka hanya mendengar suara napas gemetar Laras, diikuti tawa nenek, lalu suara berbisik pelan di akhir rekaman. Kini, nenek sudah tidak sendirian lagi. Sejak malam itu, orang-orang yang melintas di jalan sudut mati mengaku melihat lebih dari satu sosok berdiri di sudut jalan. Ada nenek tua dan seorang perempuan muda berambut panjang, tersenyum dengan wajah